Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Gebi. Hari ini Kak Gebi ditemani sama Kak Tina. Oke adik-adik, hari ini kita kembali lagi rekamannya rekaman yang baru ya. Hari ini kakak pakai masker karena kita ngerekam di gereja, jadi harus pakai masker. Oke adik-adik, kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan satu lagu. Untuk adik-adik yang masih ngantuk-ngantuk, ayo mukanya disegarkan, kan udah pada mandi dan sarapan kan? Yuk kita puji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo Kak Tina. Ayo adik-adik, tepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ulangi lagi ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, mantap nih semuanya, kita sudah memuji Tuhan. Lanjut, kita akan membuka kebaktian kita ini dengan berdoa dulu ya adik-adik. Kita bawa semuanya di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas tidur yang nyenyak pada malam hari kemarin. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah siap untuk berkebaktian, untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman. Tuhan, kiranya dari awal hingga akhir Tuhanlah yang boleh sertai kami, sehingga kami betul-betul dapat memuji-Mu dengan sepenuh hati. Hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, lanjut kita menyanyikan lagu kedua, lagu Big or Small. Semoga adik-adik pada masih ingat ya lagunya. Ayo Kak Tina. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
ulangi ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, melalui lagu tadi kita tahu ya adik-adik betapa beratnya misalnya ujian adik-adik atau pelajaran nih yang aduh aku kurang bisa nih pelajaran yang ini. Tapi sama Tuhan pasti adik-adik bisa melaluinya semua. Lanjut kita ke lagu ketiga. Kita mau puji Tuhan dengan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita semua walaupun keadaannya seperti apapun. Oke Kak Tina, ayo kita mulai. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Kita bertemu lagi ya adik-adik ya. Hari ini adik-adik ditemanin Kak Nelly kembali adik-adik ya. Apa kabar kalian semua? Harapan kakak, adik-adik semua sehat-sehat dan tetap sukacita dan semangat. Apalagi kalau hari Minggu, kita saatnya memuji Tuhan. Jadi kita harus sukacita, riang gembira, dan tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, apalagi tadi adik-adik semuanya sudah bernyanyi memuji Tuhan, nyanyi dengan penuh sukacita. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semua sudah duduk yang manis? Nah, sebelum firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Semuanya sikap berdoa ya adik-adik ya. Yuk, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bertemu walaupun secara online. Kami masih boleh beribadah bersama-sama. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa mengerti, tidak hanya mengerti, tapi juga melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya, siapa yang kalau pergi jalan-jalan, apalagi ketika berjalan kaki di tempat yang ramai, atau ketika lagi menyeberang jalan, dituntun sama mama atau papa? Tangan kita dipegang erat-erat nih adik-adik, pokoknya kita dipegang nih, tidak boleh kemana-mana. Nah adik-adik, rasanya seneng ya kalau kita dituntun, tangan kita dipegang, kita jadi merasa aman, merasa ada yang melindungi. Mama dan papa tidak ingin adik-adik bahaya atau celaka. Kakak juga waktu kecil adik-adik kalau pergi sama mama, apalagi berjalan kaki, pasti tangan kakak dipegang kencang-kencang sama mamanya kakak adik-adik. Nah itu tujuannya adik-adik supaya melindungi agar kakak selalu aman bersama mama. Nah adik-adik, nah cerita kita hari ini bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Minggu lalu ceritanya bangsa Israel sudah bersiap-siap akan meninggalkan Mesir adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan memakai Musa untuk berbicara dengan Firaun yang kejam adik-adik. Nah adik-adik, dan Tuhan juga memakai Harun untuk menemani Musa sehingga bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Nah adik-adik, waktu itu bangsa Israel dalam keadaan bingung dan mereka takut adik-adik bagaimana menghadapi tentara-tentara yang siap untuk berperang menangkap mereka adik-adik, dan pastinya akan menyerang dan menyakiti mereka. Nah adik-adik, mereka berjalan namun mereka juga was-was adik-adik, dan mereka juga takut kalau tersesat adik-adik. Nah karena waktu itu tidak seperti sekarang adik-adik. Sekarang kalau kita nggak tahu jalan, tinggal buka Google Map, kita bisa cari jalan dengan mudah sekali. Waktu itu tidak adik-adik, karena waktu itu belum ada seperti yang sekarang. Jadi adik-adik, mereka pasti akan takut adik-adik. Nah adik-adik, mereka juga khawatir bagaimana kalau tentaranya Firaun datang mengejar mereka adik-adik. Nah mereka selalu khawatir, mereka was-was adik-adik. Nah adik-adik, tetapi Tuhan tahu adik-adik, Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian adik-adik. Tuhan datang memberikan petunjuk agar mereka tidak tersesat. Nah adik-adik, Tuhan memberikan mereka tanda adik-adik berupa tiang awan adik-adik. Ya, tiang awan ini berguna untuk sebagai tanda mereka untuk berjalan dan juga untuk melindungi mereka dari panas matahari, karena mereka berjalan adik-adik melalui padang gurun yang panas terik adik-adik. Jadi Tuhan siapkan tiang awan untuk melindungi mereka agar mereka tidak kepanasan. Luar biasa adik-adik, Tuhan kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kala itu ketika mereka berjalan adik-adik, mereka terus berjalan adik-adik. Nah adik-adik, tidak hanya di siang hari Tuhan melindungi mereka, ketika malam hari Tuhan juga memberikan tanda berupa tiang api untuk mereka terus berjalan mengikuti tanda yang diberikan Tuhan, dan memberikan kehangatan bagi mereka karena malam suasananya dingin adik-adik. Jadi Tuhan berikan tiang api agar mereka tidak kedinginan adik-adik. Nah adik-adik, dengan begitu bangsa Israel bisa terus berjalan baik siang maupun malam, dan mereka tidak kegelapan adik-adik. Nah adik-adik,
mereka terus berjalan di padang gurun adik-adik. Sebenarnya nih ada jalan pintas, mereka bisa cepat sampai dan tidak terlalu lelah jika mereka melewati jalan pintas itu adik-adik. Jalan itu melewati negeri orang Filistin adik-adik. Tapi Tuhan tahu adik-adik kalau bangsa Israel tidak akan sanggup melawan tentara Filistin jika mereka melewati jalan itu. Orang Filistin suka berperang, badannya kuat dan badannya besar-besar adik-adik. Jadi Tuhan tahu kalau bangsa Israel tidak akan sanggup melawan mereka adik-adik. Maka adik-adik, Tuhan menuntun bangsa Israel agar selamat melalui jalan yang memutar, melewati jalan lain meskipun menjadi lebih jauh dan cuacanya panas adik-adik. Tuhan tahu jika melewati negeri orang Filistin, penderitaan dan kelelahan yang akan dialami bangsa Israel akan lebih lagi adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, ada ribuan orang berjalan bersama-sama, jalan kaki loh. Nah, ada opa-opa, ibu-ibu, bapak-bapak, ada anak-anak, semuanya mereka berjalan kaki dengan cukup lama adik-adik, siang dan malam adik-adik. Nah, tapi mereka saling tolong-menolong. Jika ada yang sudah kelelahan tidak bisa berjalan, ada yang akan membantu adik-adik. Nah, mereka terus berjalan dengan cukup lama. Semua mereka lakukan saling menolong dan terus menuntun menuju laut Teberau adik-adik. Kira-kira mereka tidur juga nggak ya? Ya, tentu saja adik-adik, mereka tidur dan berkemah adik-adik. Jika saatnya tiba, Tuhan akan menyuruh mereka istirahat dan mereka akan tidur istirahat adik-adik. Dan Tuhan terus menuntun bangsa Israel sehingga mereka tidak akan tersesat adik-adik. Dan melalui perjalanan yang jauh ini juga Tuhan mengajar bangsa Israel untuk menjadi umat Tuhan yang tangguh adik-adik, tidak mudah menyerah dan beriman teguh kepada Tuhan adik-adik. Mereka terus dituntun oleh Tuhan melalui tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Nah adik-adik, apakah adik-adik dan Kak Nelly juga dituntun dan disertai oleh Tuhan? Ya pasti dong. Ya, adik-adik dituntun Tuhan melalui papa mama memelihara adik-adik dan menyekolahkan adik-adik, membiarkan kita bertumbuh menjadi anak yang pintar adik-adik, dan juga membimbing kita untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan adik-adik. Itu merupakan tuntunan Tuhan yang melalui papa mama kita adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan juga menuntun adik-adik di sekolah melalui ibu guru, bapak guru, atau kakak sekolah minggu yang mengajarkan firman Tuhan ke adik-adik. Nah, bisa juga melalui pendeta kita di gereja atau siapapun bisa Tuhan pakai untuk menuntun kita. Misalnya di sekolah, adik-adik ingin berprestasi, ingin jadi juara. Adik-adik harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ada bapak, ibu guru yang akan menuntun adik-adik dalam belajar. Atau mungkin bisa juga sesama teman bisa belajar bersama. Nah, adik-adik, Tuhan punya berbagai cara untuk menuntun kehidupan kita. Nah, cerita kita hari ini diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Dan tema cerita kita, Tuhan menuntun. Adik-adik bisa baca sendiri ya Alkitabnya di rumah ya. Nah, buat adik-adik yang masih kelas 1-2 yang belum bisa buka Alkitab, bisa minta tolong mama papa untuk membukakannya, dan adik-adik bisa membacanya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 13a. Keluaran 15 ayat 13a. Yuk kita baca sama-sama. Semua sudah ketemu ayatnya? Sudah buka Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 15 ayat 13a. Dengan kasih setiamu engkau menuntun
umat yang telah kau tebus. Kita ulang sekali lagi. Keluaran 15 ayat 13a. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Adik-adik, ini mu, engkau, dan kaunya huruf besar adik-adik, menandakan Tuhan kita yang menebus kita adik-adik. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, Tuhan akan selalu melindungi, menuntun kita meskipun di masa pandemi ini adik-adik, yang kita tidak tahu ya adik-adik ya, kapan selesainya adik-adik ya. Nah, terkadang kita memang ada rasa takut, ada rasa khawatir tentang kehidupan kita. Tapi adik-adik, kita harus tetap berserah, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menuntun dan memimpin hidup kita. Tuntunan Tuhan bisa kita rasakan melalui, kita ketahui melalui firman Tuhan dan perkataan orang tua kita. Dan tentunya kita harus menjaga kesehatan, seperti saat ini kita harus rajin cuci tangan, pakai masker, dan di rumah saja. Ini merupakan salah satu tuntunan Tuhan buat kehidupan kita adik-adik. Nah adik-adik, sebelum mengakhirin cerita kita mari berdoa bersama-sama. Semuanya sikap berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami agar kami tetap semangat, kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kami. Tuhan juga yang berkati teman-teman kami, apa mereka juga ada teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami untuk kami terus masih bisa beribadah untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya. Mari kita terus berharap agar kita segera bisa ibadah di gereja adik-adik. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak biar kita aman. Ya adik-adik ya. Nah, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya di dalam amplop seperti ini, disimpan sampai kita akhirnya nanti bisa bertemu lagi adik-adik setelah pandemi. Atau adik-adik juga bisa nitip ke orang tua atau kakak adik-adik biar bisa dikirim ke TU GKWH. Atau bisa juga nih adik-adik ditransfer ke QR code di sini. Nah, tinggal di-scan aja ya adik-adik, minta tolong ke mama dan papa atau kakaknya adik-adik. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Pasti adik-adik pada tahu kan lagu ini? Ayo Katina. Diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita, juga sudah memuji nama Tuhan. Waktunya kita bawa persembahan kita dengan berdoa. Yuk sikap doanya adik-adik, kakak coba pimpin ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
atas berkat yang Tuhan berikan melalui Mama dan Papa. Terima kasih untuk berkat kesehatan, untuk keluarga, teman-teman yang baik, untuk hidup kami. Kami ingin membagikan sebagian dari berkat kami Tuhan untuk teman-teman yang membutuhkan. Kiranya Tuhan yang pakai agar dapat digunakan dengan baik dan juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu kami serahkan persembahan dan doa ini. Amin. Oke adik-adik, waktunya kita untuk mengakui iman percaya kita. Ayo adik-adik kita berdiri dengan sikap yang baik, dengan sikap yang tegap, kita mengakui iman percaya kita ya. Ayo Kak Tina. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Oke adik-adik, kebaktian kita pada hari ini sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih karena sudah menjadi anak murid Tuhan Yesus yang baik. Kak Gebi dan Kak Tine izin pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat-sehat selalu ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi ya adik-adik. Big